Shalom saudara-saudaraku, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga Natal dan Tahun Baru ini akan selalu menjadikan kita pembawa damai dan pembawa terang dalam Tuhan Yesus. Saudara, perkenalkan nama saya Edi, saya dari GKJ Gandaria. Ya, Edi, nama saya cuma Edi, yaitu 3 huruf, EDI. Tapi walaupun nama saya cuma 3 huruf, artinya tentunya luar biasa. Jangan salah. E itu artinya ekonomis. D artinya dinamis. Dan I artinya intelek. Wow. Jadi nama Edi itu artinya adalah orang yang ekonomis, dinamis, dan intelek. Intelek itu artinya in itu di dalam dan telek itu artinya maksud saya Edi itu artinya orang yang ekonomis, dinamis, dan di dalam saudara-saudaraku, tidak usah dibahas ya, masalah nama tidak begitu penting, apalah arti sebuah nama. Kita membahas masalah tahun baru ya. Saudara-saudara, malam tahun baru itu tentunya merupakan malam yang sukacita. Banyak orang yang merayakannya dengan berbagai cara. Ada yang pesta-pesta, ada yang bakar-bakaran, ada yang pasang kembang api, dan ada juga yang beribadah di gereja. Beribadah di gereja luar biasa ya. Beribadah di gereja malam tahun baru. Isi dari gereja itu ya pasti pendeta, para petugas-petugas yang bertugas saat itu, ya, dan para majelis serta jemaatnya. Nah, jemaat di malam tahun baru ini adalah keluarganya majelis yang bertugas saat itu. 1, 2, 3, 20 lah, ada 20 ya, lumayan ya, 20 lebih lah ya, tidak apa-apa. Yang penting ibadah terus berjalan dengan hikmat ya. Nah, untuk malam tahun baru saya sendiri beribadah ke gereja, dapat tugas ya. Tetapi setelah itu biasanya saya melakukan lain daripada yang lain. Saya melakukan ibadah malam setelah itu, kemudian saya merayakan tahun baru. Merayakan malam tahun baru bagi saya itu biasanya saya lain daripada yang lain, yaitu camping. Mengapa saya memilih camping? Karena menurut saya camping itu adalah sesuatu yang penuh tantangan. Selain mengasihkan, penuh tantangan, maksud saya seperti itu. Bagaimana tantangannya? Ya misalnya begini, pernah suatu saat saya sedang camping ya dengan teman saya si Bejo. Saya biasanya kalau camping itu tidak banyak, hanya 2 atau 3 orang ya. Suatu saat saya camping dengan si Bejo, dan pada malam hari itu si Bejo membangunkan saya. Bro, bangun bro. Kenapa? Bangun aja dulu. Iya, kenapa bang? Coba lu lihat langit. Lihat langit, bintang-bintang. Kenapa emang? Aneh lu. Bukan itu maksud gua. Iya, apa? Coba lu lihat lagi. Iya, bintang-bintang. Artinya cerah nih langit. Kenapa? Bukan itu. Iya, kenapa? Tenda kita hilang. Astaga, bener juga. Kita tidur biasanya nggak bisa melihat bintang, kalau ada tendanya. Begitu kita ngeliat bintang berarti tenda kita hilang, bukan bilang dari tadi. Nah itu tantangannya, berarti ntar malam kita tidur tanpa tenda, gimana dinginnya di daerah pegunungan. Nah semacam itu tantangannya. Pernah juga saya mengalami tantangan ketika saya camping di sebuah tempat ya. Di sebuah tempat ini merayakan malam tahun baru juga. Tempat ini agak serem, ini horor nih, ini cerita horor nih. Ya menakutkan juga sih buat saya. Suatu saat saya camping dengan si Bejo lagi, berdua saya camping. Nah kemudian saat itu di daerah yang pinggir-pinggir hutan atau banyak persawahannya juga sih, ya, cuma sepi. Nah di situ kami camping. Pada saat si Bejo tidur, saya masih terjaga. Tiba-tiba ada suara yang sangat menakutkan. Wah, kaget saya. Itu kan suara serigala, saya bilang. Kok di tempat ini ada serigala ya? Saya diem aja, jangan-jangan saya salah dengar nih. Halusinasi apa halusi bubur? Waduh, kaget juga saya.
Itu serigala, bener-bener itu serigala. Saya bangunin si Bejo. Jo bangun Jo bangun Jo. Apa sih? Gue masih ngantuk. Coba lu bangun, lu dengerin suara apa itu? Apaan? Nah, dengerin dulu ah. Tiba-tiba terdengar lagi suara itu. Si Bejo langsung bangun. Dia seperti ketakutan gitu. Tiba-tiba dia bilang, itu suara serigala bro. Gue pikir juga begitu dari tadi. Ayo kita persiapkan diri. Ngapain persiapkan diri? Kamu tahu nggak? Serigala itu sering memangsa dan apa aja dimakan. Maksudnya dia akan datang kemari dan dia tahu kita camping di sini. Kalau dia sampai datang kemari, kita dimangsa bro. Lah, lalu kita apa yang kita lakukan? Saya makin bingung nih. Kita datengin itu sumber suara dan kalau itu serigala kita serang langsung. Saya bilang, buat apa? Loh, daripada kita dimangsa, mendingan kita tidak langsung. Kita habisin itu serigala sebelum dia ngabisin kita. Begitu bro? Iya. Waduh, takut berani sih. Terus apa yang kita lakukan? Tiba-tiba dia buka ransel, dia keluarin golok. Ternyata dia udah siap memang. Golok buat apa tuh? Kita datengin serigalanya. Waduh, saya pakai apa nih? Nggak bawa apa-apa. Cari bambu. Saya ambil bambu, ditacemin sama dia. Buat jaga-jaga katanya. Udah, dengan bermodalkan itu, saya datengin sumber suara itu. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Ternyata sumber suara itu dari sebuah gubuk. Gubuk itu adalah tempat peristirahatan petani ya. Nah, di situ ada lampunya menyala. Saya bilang, Jo, suaranya dari dalam, Jo. Waduh, jangan-jangan dia udah memangsa petani itu. Coba kamu intip. Kenapa saya sih? Udah kamu intip dulu lah. Udah saya intip kan. Baru juga saya lihat. Wow, waduh, kaget saya bener suaranya di situ. Udah intip lagi. Ada si Bejo. Saya intip. Wah, astaga. Kaget saya. Ternyata apa? Di dalamnya ada nenek-nenek. Rambutnya udah putih, tua. Ya pasti nenek-nenek pasti tua. Tapi yang menakutkan buat saya adalah apa? Nenek-nenek itu ternyata lagi ngapain? Nyabutin bulu ketek, bro. Aduh, saya kira serigala dasar nenek-nenek nggak ada kerjaan itu. Takut saya sih hilang, ya. Tapi ngantuknya luar biasa, sama kesel. Nah, nenek-nenek nggak ada kerjaan di tengah hutan pakai nyabutin bulu ketek. Itu tantangan namanya, bro, ya. Nah, saudara-saudaraku, itu saja mungkin cerita dari saya. Semoga damai sejahtera Natal ini membawakan kebahagiaan bagi kita. Selamat malam. Shalom.